Halo sahabat pintar, perkenalkan nama aku Anissa dari tim aplikasi Klinik Pintar. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menginformasikan terkait dengan proses survei akreditasi klinik. Kayak apa sih informasinya? Yuk simak sampai habis videonya. Berkaca dari Permenkes nomor 34 tahun 2022 yang sudah disempurnakan dari aturan sebelumnya bahwa dengan menambahkan kriteria akreditasi untuk pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, tempat praktik mandiri dokter, dan juga tempat praktik mandiri dokter gigi. Nah, kenapa sih akreditasi itu diperlukan gitu ya? Yang pertama, itu untuk memperkuat dan membuktikan bahwa klinik Anda telah memenuhi standar dalam memberikan layanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, akreditasi ini mencakup berbagai aspek termasuk administrasi, manajemen, dan juga aspek klinis. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, melalui akreditasi ini klinik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan dalam proses perawatan. Kemudian masuk ke proses pelaksanaan akreditasi. Nah, proses ini dilakukan oleh tim surveyor yang ada pada bidang tata kelola sumber daya dan upaya kesehatan masyarakat serta bidang tata kelola pelayanan dan penunjang. Nah, langkah-langkahnya yaitu ada proses persiapan, proses pendaftaran permintaan akreditasi dan juga kesepakatan survei. Nah, yang proses pertama itu ada proses persiapan. Pada proses persiapan sendiri tentunya ada langkah-langkahnya juga. Yang pertama bahwa klinik sudah terdaftar di Kemenkes dan memiliki izin berusaha. Yang kedua, penanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berada di klinik harus memiliki surat izin praktik dan surat tanda registrasi yang masih aktif. Nah, yang ketiga, ada bukti pengisian aplikasi sarana prasarana alat kesehatan atau ASPAK yang telah terupdate 100% dan 100% sudah divalidasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, yang keempat, ada bagi pengajuan akreditasi perdana harus sudah melaporkan indikator nasional mutu di aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan minimal 3 bulan terakhir sebelum daftar. Sedangkan untuk yang mau reakreditasi minimal 12 bulan terakhir. Nah, yang terakhir di sini ada bukti laporan insiden keselamatan atau IKP melalui aplikasi mutu fasilitas pelayanan kesehatan untuk 3 bulan terakhir bagi survei perdana dan 12 bulan terakhir bagi survei ulang atau reakreditasi. Kemudian, proses yang kedua itu ada proses pendaftaran permintaan akreditasi. Nah, proses ini dilakukan oleh kepala atau pimpinan klinik dengan memberikan dokumen dengan dilampirkan yang pertama surat permohonan survei yang ditunjukkan kepada lembaga penyelenggara survei, dan yang kedua laporan hasil penilaian mandiri atau self-assessment dari klinik, dan yang ketiga atau yang terakhir hasil perencanaan perbaikan strategis untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan reakreditasi. Proses yang terakhir yaitu ada kesepakatan survei. Di dalamnya terdapat 4 step. Nah, yang pertama itu tanggal kunjungan survei, yang kedua biaya survei, yang ketiga perjanjian bahwa saat pelaksanaan survei pimpinan harus berada di tempat, dan yang terakhir tidak ada pemalsuan pada dokumen yang diserahkan pada pihak penyelenggara akreditasi. Selanjutnya yaitu ada tata cara pelaksanaan survei di klinik. Tata cara ini terbagi menjadi dua metode, yaitu daring dan juga luring. Untuk pelaksanaan daring atau online, itu meliputi presentasi dari kepala klinik dan juga telusur dokumen yang sudah disubmit. Kemudian, untuk yang model luring atau offline, telusur fasilitas dan pelayanan di klinik oleh surveyor, termasuk dengan fasilitas klinik, sistem utilitas, sistem keselamatan kebakaran, peralatan medis, keamanan dan keselamatan pasien, staf dan pengunjung, pengendalian dan pencegahan infeksi, kedaruratan dan bencana, serta limbah dan bahan yang berbahaya atau B3. Selanjutnya, wawancara pada petugas kesehatan secara acak, kemudian briefing harian, selanjutnya juga simulasi pemberian pelayanan kesehatan, serta kegiatan lainnya yang mendukung proses akreditasi termasuk dengan mengecek rekam medis dari pasien di lembaga penyedia layanan kesehatan tersebut. Pada tata cara survei akreditasi klinik, terdapat beberapa step lagi di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada pelaporan hasil survei klinik. Pelaporan hasil survei klinik ini dilaporkan di aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau SINAF
Pelaporan ini harus diunggah maksimal 2 hari kerja setelah pelaksanaan survei berakhir dan disertai dengan data dan dokumen pendukung lainnya seperti foto. Step selanjutnya ada verifikasi dan juga rekomendasi penetapan status akreditasi. Nah, laporan akan diterima verifikator dan ditetapkan oleh ketua lembaga penyelenggara akreditasi dengan menelaah hasil survei dari tim surveyor. Dan selanjutnya di sini ada penetapan status akreditasi. Dokumen diajukan ke pihak Direktur Jenderal untuk menetapkan status dari klinik tersebut. Hasil akreditasi akan diberikan dalam bentuk e-sertifikat kepada pihak klinik. Kemudian, pihak klinik harus mengisi umpan balik dari akreditasi yang telah dilakukan pada aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasiankes atau SINAF maksimal 7 hari setelah menerima e-sertifikat. Yang terakhir ada elemen penilaian akreditasi. Terdapat 5 standar akreditasi klinik yang akan ditinjau oleh pihak surveyor. Yang pertama ada regulasi atau R, termasuk di dalamnya kebijakan klinik, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan, dan lain-lain. Kemudian ada dokumen atau D yang akan dicek pihak surveyor, misalnya bukti proses kegiatan atau pelayanan, misalnya rekam medis, laporan, notulen rapat, hasil audit atau supervisi, ijazah, dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada penilaian observasi atau O, hasil penglihatan atau pengamatan yang dilakukan oleh surveyor. Kemudian ada wawancara atau W, kegiatan tanya jawab yang dilakukan surveyor kepada dinas kesehatan setempat, kepala klinik, penanggung jawab, koordinator, pelaksana klinik, pengunjung, pasien, keluarga, lintas sektor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, simulasi atau S adalah peragaan kegiatan oleh klinik yang diminta oleh surveyor. Nah, mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan ke sahabat pintar mengenai tata cara dan informasi survei akreditasi klinik. Kebetulan di Klinik Pintar kita ada layanan untuk pendampingan akreditasi. Info lengkapnya bisa langsung cek laman berikut ya.